Shalom, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Saudara, Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi per April 2024 di antara 6 negara ASEAN menurut Dana Moneter Internasional atau IMF. Nah, hal ini diungkapkan oleh IMF dalam laporan World Economic Outlook April 2024. Nah, pengangguran di Indonesia itu mencapai 5,2%, dan ini angka yang sangat tinggi. Hanya turun 0,1% dari 5,3% pada tahun 2023. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu banyak alasan ketika seseorang itu tidak bekerja. Bisa saja karena faktor keterbatasan fisik atau keterbatasan mental, atau kena PHK atau lain sebagainya. Namun sangat disayangkan jika seseorang di dalam kondisi yang baik, sehat dan bugar, tapi tidak bekerja. Alkitab di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata demikian, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat ini diatur di dalam konteks 2 Tesalonika 3 ayat 6-15 yang memperingatkan orang percaya terhadap kemalasan. Dan fokus perintah ini adalah terhadap mereka yang menolak untuk bekerja daripada mereka yang tidak mampu melakukannya. Saudara, ayat-ayat ini sebelum instruksi kepada mereka yang tidak mau bekerja, ada sebuah nada yang sangat positif. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Itu di 2 Tesalonika 3 ayat 7-9. Saudara, Paulus dan rekan-rekannya tidak datang kepada orang-orang Tesalonika untuk mengambil makanan atau uang dari mereka, tetapi untuk berbagi Kristus dengan mereka. Mereka bersedia bekerja sampingan untuk menyediakan makanan mereka. Sebaliknya, jika ada pekerja Kristen, orang Kristen yang datang di dalam komunitas orang percaya dan menolak untuk bekerja, Paulus mengatakan untuk tidak menawarkannya makanan. Saudara, instruksi ini juga berlaku bagi orang-orang di dalam jemaat mereka. Ayat 11-12 mencatat, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Saudara, inilah etos kerja Kristen. Orang percaya harus dikenal karena bekerja keras, bukan karena sikap malas. Alkitab sering membahas kemalasan sebagai dosa. Misalnya Amsal 18 ayat 9 mengatakan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Amsal 19 ayat 15 juga menambahkan kemalasan itu mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi ada hubungan yang jelas antara tidak bekerja dan tidak makan di dalam Amsal ini. Pengkhotbah 10 ayat 18 juga mencatat konsekuensi negatif dari kemalasan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Sekali lagi ya saudara, nasihat bahwa orang yang tidak mau bekerja janganlah makan itu menyangkut keengganan untuk bekerja daripada ketidakmampuan untuk bekerja, dan dampaknya sangatlah serius. Sebagai orang percaya penting bagi kita untuk dikenal karena etos kerja kita yang kuat. Dan kita bisa membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai karena malas bekerja keluarga menjadi rusak. Kita harus membiarkan terang kita tuh bercahaya di depan orang. Sehingga mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jangan sampai keluarga kita kemudian penuh dengan konflik perselisihan karena ada anggota keluarganya yang memang tidak mau bekerja. Maka giatlah bekerja. Selagi masih siang, teruslah bekerja untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.